Saya benar-benar mulai dari nol, betul-betul nol, bahkan minus ya. Karena waktu saya memulai usaha ini yang versi Tuman yang ini, itu tuh saya benar-benar rumah tangga saya sudah hancur. Saya istri saya sudah hancur hubungannya. Saya punya cita-cita buka warung, istri saya yang diajak untuk masak nggak mau, dan kemudian disitulah seperti menabrak tembok. Saya tuh ada punya trauma dikit, jadi orang tua itu kan punya rumah makan. Jadi ayah ibu tuh dua-duanya di rumah makan, fokus di rumah makan. Jadi begitu rumah makan kami bangkrut, ya sudah kami kolaps gitu. Sepanjang tahun tuh mikirin terus bagaimana saya mau punya warung, saya punya warung. Saya pikirin mimpi. Setiap hari saya pikirin itu bagaimana supaya saya lepas dari kerjaan kantor, saya punya usaha sendiri gitu kan. Saya ngelola sendiri, apapun saya kerjakan sendiri begitu. Itu bagi saya lebih menyenangkan gitu ya ketimbang kita ya ini soal pilihan saya sebetulnya ya. Saya tidak mengatakan bahwa kerja di tempat lain pada orang itu jelek, tidak. Tapi saya waktu itu berpikir bahwa kalau saya bekerja sendiri, punya usaha sendiri, saya bisa mengatur hidup saya sendiri. Jadi pindah sini, pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Terakhir saya di kantor di JICA, Japan International Cooperation Agency. Itu lembaga Jepang yang menangani kerjasama Indonesia-Jepang. Itu pertengahan 2018 saya selesai kontrak di situ. Saya memutuskan untuk tidak mau lagi ngantor karena sudah sangat bosan sekali. Nah, pilihan saya adalah bisnis. Tapi pilihan jatuh pada kuliner. Kenapa? Karena waktu saya berhenti kantor itu saya tidak punya uang. Kalau saya mengambil bisnis yang membutuhkan waktu untuk dapat uang, saya bisa kehabisan tenaga di tengah jalan. Karena itu saya mengambil bisnis yang hari itu jualan, kalau laku langsung dapat uang. Sebenarnya saya bisa numpang makan di situ, ya kan? Makanya warung. Nah, apalagi saya sama istri sudah punya riwayat, punya CV kulineran. Sudah 10 tahun saya itu kulineran itu. Pertama saya buka bebek di kaki lima di pinggir jalan, tenda itu waktu itu. Jadi istri saya yang ngerjain, saya begitu pulang kantor saya langsung terjun di situ sampai malam jam 12 gitu. Itu kira-kira setahun lah. Lalu berhenti, lalu buka catering sekolah, buka catering untuk hotel, lalu buka lagi. Terakhir tadi itu pertengahan 2018, yang saya bilang tadi saya berhenti dari kantor JICA, saya memutuskan buka kuliner. Pertama yang saya jual itu bulan pertama itu sate dan gulai di pinggir jalan besar, tapi nggak laku. Tapi saya tidak menyerah waktu itu, karena kalau menyerah nanti berarti bisa celaka ini. Akhirnya saya banting pindah tempat ya, nyata di pinggir jalan besar. Saya belusuk ke minjem lalu sewa tempat di saudara. Ada di belakang kebun ini ada itu. Itu ada gudang anggur di situ, kecil. Saya set up jadi warung di tengah dusun. Nah, embrionya di situ, yang ini ya. Nah, ternyata di sana ada kehidupan. Faktornya waktu itu untungnya ada sosial media. Itu sangat-sangat membantu. Karena waktu itu saya bilang sama istri saya, di sini tantangannya jauh lebih besar nih. Kita jualan di pinggir jalan saja nggak laku, apalagi kita masuk ke sini. Teman-teman ngetawain saya waktu itu, loh kamu itu jualan di pinggir jalan nggak laku, malah masuk ke perkampungan dusun yang nggak ada jalan, itu gimana? Memang banyak atau teman-teman itu pada berpikir bahwa atau komen-komen gitu ya, ini kok buka warung terus rame begitu, padahal dia nggak tahu story-nya. Saya itu sudah mengalami perjuangan yang sungguh-sungguh berat ketika mengawali buka warung itu. Saya set up tenda sendiri di rumah, dorong gerobak begitu kan. Teman-teman mungkin menahan malu. Loh, ini kan coba deh, ini kan soal mentalitas ya. Saya yakin banyak yang pengen usaha tapi malu. Saya cuma nggak enak hati sama istri saya kan. Ya istri saya itu kan mungkin impiannya lebih dari itu. Saya benar-benar mulai dari nol, betul-betul nol, bahkan minus ya. Karena waktu saya memulai usaha ini yang versi Tuman yang ini, itu tuh saya benar-benar rumah tangga saya sudah hancur.
Saya istri saya sudah hancur hubungannya. Nah itu kemudian karena itu faktor ya macam-macam, faktor ekonomi, faktor ada ya internal yang kami tidak bisa ceritakan gitu ya. Tapi itu buat saya sangat-sangat berat. Saya punya cita-cita buka warung, istri saya yang diajak untuk masak nggak mau, dan kemudian disitulah seperti menabrak tembok. Oke deh, gini aja, kamu aku jadikan chefku, aku bayar per bulan sekian. Sampai kayak gitu? Iya, untuk meyakinkan dia. Dan akhirnya memang benar kayak gitu dibayar? Atau akhirnya istrinya? Waktu saya bilang begitu, saya bilang gitu, tetap nggak mau. Pokoknya dia nggak mau. Saya bilang udah deh, pokoknya gini aja, urusan yang lain tuh urusanku. Kamu fokus jadi karyawanku sebagai juru masak atau tukang masak. Itu saya bayar per bulan. Bulannya dari mana? Saya juga nggak tahu. itu kan semacam kembang gula supaya dia mau saja kan. Karena nggak mau bayar. Iya. Nah akhirnya dia nggak mau. Saya sampai menyumpahi dia. Saya bilang bahwa catat mulutku, catat kataku. Kalau kamu mau masak warung ini pasti jalan, saya bilang gitu. Saya sumpah begitu, catat itu gitu. Pasti jalan. Punya keyakinan seperti itu. Keyakinan saya sangat kuat. Karena memang Pak Eko yakin Bu Eko itu masakannya enak gitu. Masakannya enak. Gitu. Tinggal tugas saya adalah bagaimana mengenalkan itu ke publik. Memanagenya ya. Mengenalkan itu ke publik itu tugas saya. Nah, asal dia mau masak, yang lain itu tugas saya. Makanya waktu pertama-tama buka warung itu ya dia fokus di dapur. Saya urusan dari marketing, itu parkir, ngasir, nyapu, segala macam saya sendiri waktu itu. Semua saya kerjain sendiri. Saya dorong gerobak ke pinggir jalan juga saya sendiri. Pokoknya semua saya sendiri. Pokoknya dia fokus masak saja. Yang paling besar sih traumanya, apalagi setelah Mas Eko memutuskan nggak mau kerja itu kan, saya bilang marah ya, berarti Mbak, benar-benar marah ya sebel karena kan loh nanti kita kalau semuanya fokus jualan, ini ada apa-apa nih gimana, nah gitu loh, gimana. Jadi kalau kan trauma juga, orang tua itu dulu punya rumah makan tuh ramai sekali Pak, ramai sekali di Bengkulu. Nah enggak, buka rumah makan sate Tegal, tapi di Bengkulu itu ramai sekali Pak, ramai sekali. Akhirnya bangkrut. Bisa kan? Bangkrut karena mungkin ya pertama persaingan bisnis, terus yang kedua juga manajemennya kacau gitu loh. Nah itu yang bikin bener-bener trauma. Iya, karena kita tuh bener-bener dari atas sampai ke titik nadir sampai diusir dari. Bisa bangkit lagi nggak orang tua itu dari? Enggak. Oh itu makanya trauma ya? Trauma banget karena gitu. Panjang ternyata efeknya tuh panjang banget. Kita tuh keluar orang tua itu bangkrut itu saya SD. SD sampai saya lulus SMA tuh tidak membaik, malah semakin kacau gitu. Sampai kamu tak bayar deh berapa, kamu minta gaji berapa, kamu tak bayar, kamu jadi karyawanku, dia bilang kayak gitu. Terus kemudian apa yang membuat akhirnya Mbak mau? Ya capek ternyata. Capek berantem terus. Karena itu. Iya. Katanya sempat artinya berantemnya nggak sekedar omongan sampai ke fisik. Bukan. Bener itu. Maksudnya kan juga kasihan anak-anak juga, ya kan. Terus kasihan kitanya juga kan, gitu loh. Mau sampai kapan begini. Maksudnya memang harus berhenti. Makanya sampai sekarang sama Mas Eko tuh suka ngomong Tuman tuh miracle gitu loh. Selain mungkin katanya di sini ini tidak cuma sekedar tempat enak, makanan enak, tidak. Tapi ini ada keajaibannya di sini gitu loh. Gimana kok tiba-tiba kan tidak sembarang capek kan enggak ya. Itu juga sampai sekarang saya jadi misterius juga sih Pak. Gitu. Kok tiba-tiba waktu itu masih enggak ini gitu ya? Iya. Waktu itu suka kan Mas Eko tanya, apa coba yang selain capek apa coba yang tiba-tiba bikin kamu itu. Nah, itu juga masih bingung tuh waktu itu. Kok tiba-tiba oke, kita jualan deh gitu. Itu juga mungkin karena kecapeknya. Pokoknya waktu itu ya capek sih. Ya kenapa kamu capek? Ya bertahun-tahun hidup begini kan ya nggak asik juga kan Pak. 10 tahun yang lalu itu Mas Eko tuh pernah ngomong. 10 tahun yang lalu itu. Malah mungkin 12 tahun yang lalu, 2010-2011 gitu dia pernah ngomong. Baru kerasa sekarang. Mas Eko tuh bilang masa depan itu gelap. Yang membuatnya terang itu harapan.